Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan kali ini berlanjut di laboratorium Orochimaru. Di dalam laboratorium Orochimaru yang remang dan dipenuhi alat-alat canggih, Orochimaru memandang tanduk Shibai yang kini tergeletak di atas meja observasi. Sesekali, dia meneliti bagian-bagian tanduk itu dengan tatapan tajam dan penuh kehati-hatian, menyelidiki setiap retakan dan residu energi yang ada. Sasuke dan Koji berdiri di dekatnya, menunggu penjelasan dengan sabar. Orochimaru tersenyum tipis, mata kuningnya berkilat penuh semangat. Aku sudah menemukan sesuatu yang luar biasa dari artefak ini. Meskipun tanduk ini tampak mati, sebenarnya masih menyimpan sejumlah kecil energi Otsutsuki yang terperangkap di dalamnya. Jika diaktifkan dengan metode tertentu, kekuatan itu bisa dibangkitkan kembali, atau bahkan dipindahkan. Sasuke mengerutkan kening. Jadi, meskipun tanduk itu tampak seperti benda mati, energinya masih bisa digunakan? Orochimaru mengangguk, tatapannya tajam. Betul, tapi memanfaatkan energi Otsutsuki bukan hal yang bisa dilakukan sembarangan. Tanduk ini menyimpan kekuatan Shibai yang sangat besar, setara dengan sisa-sisa keabadiannya. Seperti yang dilakukan Amado ketika menanamkan kekuatan Otsutsuki kepada anggota Kara, tanduk ini juga bisa dijadikan penyimpan energi yang bisa diaktifkan kembali. Jika diakses oleh seseorang yang cukup kuat, energi di dalamnya bisa mengalir dan bahkan membangkitkan sebagian dari kemampuan Shibai. Koji memandang tanduk itu dengan pandangan serius. Ini berarti, tanduk ini bisa membuat seseorang mendapatkan kemampuan Shinjutsu yang setara dengan Shibai, meskipun hanya sebagian? Ya, walaupun bukan kekuatan penuh Shibai, kemampuan itu cukup untuk menyaingi dewa, jawab Orochimaru, senyum tipis yang sedikit berbahaya muncul di wajahnya. Bayangkan, kekuatan setara Otsutsuki tertanam dalam tubuh manusia. Ini adalah sesuatu yang membuat Amado dan Kara begitu berbahaya. Hanya saja, Amado tak memiliki akses pada tanduk ini sebelumnya. Bayangkan apa yang bisa ia lakukan jika ia menemukan ini lebih awal. Sasuke memasang ekspresi waspada. Kalau begitu, ada risiko besar. Jika artefak ini jatuh ke tangan yang salah, mereka bisa menggunakan tanduk ini untuk membangkitkan kekuatan Shibai, bahkan jika hanya sebagian. Orochimaru mengangguk. Justru itu, kita harus berhati-hati. Jika tidak, yang kita hadapi bukan lagi sekadar bayang-bayang Otsutsuki, tapi kekuatan yang mampu membentuk realitas dan melampaui ruang dan waktu. Untuk alasan inilah kita harus segera memutuskan apakah akan memusnahkannya, atau menyimpannya dengan penjagaan ketat. Koji memandang Sasuke. Bagaimana menurutmu, Sasuke? Sasuke tampak memikirkan berbagai kemungkinan, lalu berkata, kalau kita hancurkan, mungkin kita tak punya kesempatan kedua untuk meneliti lebih dalam tentang kelemahan Otsutsuki. Tapi, menyimpannya juga bisa mengundang masalah besar. Mereka yang mengincar kekuatan Otsutsuki tidak akan berhenti mencari tanduk ini. Orochimaru tersenyum samar. Ada satu cara lain, yaitu mengamankan energi ini dalam wadah yang benar-benar terjaga. Mungkin dengan teknik penyegelan tingkat tinggi, kita bisa memisahkan sisa kekuatan Shibai dan menyimpannya untuk dianalisis lebih lanjut. Koji angkat bicara. Apakah ini berarti kita harus mengorbankan seseorang untuk menampung energi tersebut? Jika ya, itu akan sangat berisiko. Orochimaru mengangguk. Betul, hanya manusia dengan kekuatan yang luar biasa dan tubuh yang siap menerima energi Otsutsuki bisa bertahan. Namun, ini bukan rencana yang mudah, apalagi untuk seseorang yang belum pernah terpapar energi Otsutsuki sebelumnya. Sasuke berpikir keras, lalu berkata, Boruto mungkin bisa menjadi salah satu kandidat. Dia sudah membawa kekuatan Momoshiki di dalam tubuhnya, jadi kemungkinan besar dia bisa menahan residu kekuatan Shibai, setidaknya untuk sementara. Orochimaru menatap Sasuke dengan minat. Kau benar. Boruto bisa menjadi wadah sementara, tapi ada satu risiko besar, begitu energi ini diaktifkan, akan menarik perhatian para Otsutsuki yang lain, terutama mereka yang masih mengincar kekuatan Shibai. Koji tampak ragu. Artinya, kita mungkin akan menarik lebih banyak Otsutsuki ke bumi. Tapi, dengan kekuatan tambahan itu, kita mungkin bisa menghadapi mereka dengan lebih siap. Setelah beberapa lama, Sasuke menoleh ke Orochimaru dan berkata, persiapkan segalanya untuk menyegel energi ini. Namun,
kita akan bicara pada Boruto tentang langkah ini. Kami tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Orochimaru mengangguk, memahami kekhawatiran Sasuke. Tentu, aku akan mempersiapkan semuanya. Tapi ketahuilah, begitu segel ini dilakukan, tidak akan ada jalan kembali. Mereka semua tahu, jalan yang akan mereka tempuh akan penuh bahaya, namun hanya dengan memanfaatkan kekuatan tanduk ini mereka mungkin bisa bertahan dari ancaman Shibai dan para Otsutsuki yang lain. Koji kemudian mengabari Boruto mengenai artefak tersebut, yang bisa dibangkitkan kembali. Di dalam dimensi Uchushi Otsutsuki yang misterius, Boruto duduk bersila, merenungkan percakapannya dengan Uchushi, Ryushi, Rain, dan Momoshiki yang masih tergiang dalam pikirannya. Semua Otsutsuki yang berkumpul tampak serius, menyadari bahwa waktu semakin mendesak. Di tengah suasana sunyi, tiba-tiba kodok komunikasi Boruto berbunyi, memancarkan suara Koji yang berbicara dengan nada serius dan hati-hati. Boruto, aku tahu ini tidak mudah, kata Koji melalui kodok pengintainya. Orochimaru menemukan bahwa tanduk Shibai memiliki residu kekuatan yang bisa diaktifkan kembali. Dengan itu, kau bisa memperoleh kekuatan besar yang mungkin mendekati kekuatan seorang Otsutsuki, tapi, suara Koji menahan ketegangan. Begitu kekuatan itu diaktifkan, tak hanya kau yang akan terpengaruh, mungkin para Otsutsuki lainnya, terutama yang masih di luar sana, akan menyadari keberadaannya dan kembali tertarik ke bumi. Boruto menunduk dalam kebimbangan. Apa ini satu-satunya jalan, Koji? Tanya Boruto, merasakan tekanan yang semakin besar. Aku tidak ingin memanggil musuh baru hanya karena kita ingin menghadapi Shibai. Koji menarik napas panjang, seakan menimbang kata-katanya. Boruto, ini bukan pilihan yang mudah, tapi ancaman Shibai jauh melampaui apa yang kita hadapi sejauh ini. Memanfaatkan artefak ini adalah kesempatan terakhir kita untuk memiliki sedikit kekuatan yang bisa menyaingi Shibai atau sekutunya. Jika kita tidak siap, mungkin mereka akan menghancurkan kita sebelum kita punya kesempatan melawannya. Boruto melirik Uchushi yang memperhatikan percakapan itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Uchushi, yang pernah menjadi teman Shibai, akhirnya angkat bicara. Kau tahu, Boruto, katanya dengan suara rendah tapi penuh tekad, aku mengerti apa yang kalian hadapi. Shibai bukanlah sekadar ancaman fisik, ia adalah ancaman bagi keseimbangan alam semesta ini. Aku dulu memutuskan untuk menjauh dari jalannya karena terlalu berbahaya, tapi kini, mungkin saatnya kita menghadapi ancaman ini bersama-sama. Boruto menghela napas, lalu menatap Uchushi. Apakah ada cara lain untuk menghadapi Shibai tanpa menarik lebih banyak Otsutsuki ke bumi? Uchushi menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. Mungkin saja, tetapi waktu kita semakin sedikit. Shibai dan para Otsutsuki yang haus kekuatan tidak akan berhenti sampai mereka menguasai segalanya. Tanduk ini adalah peninggalannya, sisa kekuatan yang bisa membantu kita menyelaraskan diri dengan kemampuan yang diperlukan untuk bertahan dari ancamannya. Momoshiki yang berdiri di dekat Boruto tampak merenung, lalu menyela dengan nada licik, jadi kau takut kekuatan itu, Boruto? Jika kau tidak berani mengambil risiko, biarkan aku yang menggunakannya. Boruto mendengus kesal. Ini bukan tentang keberanian atau rasa takut, Momoshiki. Ini tentang keputusan yang bisa menghancurkan bumi jika kita salah langkah. Di sisi lain, Koji melanjutkan dengan tegas. Kau harus tahu, Boruto. Kami mempercayakan keputusan ini padamu karena kau adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menyeimbangkan kedua dunia ini, dunia manusia dan dunia Otsutsuki. Tapi ingat, begitu keputusan ini diambil, tak ada jalan kembali. Perlahan, Boruto bangkit dari tempatnya, matanya penuh keyakinan. Aku paham, Koji. Kalau ini adalah pilihan terakhir kita, aku akan memikulnya. Jika aku harus menggunakan kekuatan Shibai untuk melawan Shibai sendiri, maka aku akan melakukannya. Tapi aku tidak akan membiarkan kekuatan ini menguasai diriku. Uchushi mengangguk penuh penghargaan. Kau telah menunjukkan tekad yang sama dengan para pejuang sejati, Boruto. Dalam keadaan seperti ini, hanya dengan kekuatan dan kebijaksanaanmu kita bisa melangkah maju. Dengan satu gerakan, Boruto membuka portal kembali ke bumi, bersiap untuk mengambil artefak tersebut. Sebelum pergi, ia menatap Uchushi dan para Otsutsuki lainnya sekali lagi. Kalian semua tahu, ini mungkin akan menarik musuh baru, tapi aku percaya kita bisa menghadapinya bersama. Dengan penuh keyakinan, Boruto melangkah ke portal, kembali ke laboratorium Orochimaru dengan penuh keyakinan. Di sana, Sasuke, Koji, dan Orochimaru menantinya. Mereka melihat di mata Boruto bahwa ia telah mengambil keputusan, sebuah keputusan yang bisa mengubah nasib dunia, dan mungkin,
seluruh alam semesta. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex fan teori, sehingga semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.